Salam pemirsa, dunia menyaksikan ketegangan yang meningkat di Asia Timur dan sekitarnya setelah Korea Utara kembali meluncurkan rudal balistik antarbenua ICBM pada tanggal 31 Oktober 2024. Peluncuran ini dilaporkan mencapai perairan dekat pantai timur Jepang dan Korea Selatan, memicu kecaman internasional. Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, menyatakan bahwa serangan nuklir Korea Utara terhadap AS atau sekutu-sekutunya tidak akan ditoleransi dan dapat mengancam kelangsungan rezim Kim Jong-un. Di tengah situasi yang kian tegang ini, Uni Eropa juga mengimbau warganya untuk mempersiapkan kebutuhan darurat selama 3 hari sebagai langkah antisipasi terhadap potensi konflik dengan Rusia. Menurut Yonhap News Agency, militer Korea Selatan mengecam peluncuran rudal tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Langkah tersebut menandakan bahwa AS dan Korea Selatan akan melanjutkan latihan militer bersama dalam waktu dekat. Militer Korea Selatan juga meningkatkan kesiagaan mengantisipasi eskalasi dari Korea Utara. Kementerian Pertahanan Jepang melaporkan bahwa rudal tersebut terbang selama sekitar 86 menit, mencatat rekor penerbangan terlama yang pernah dilakukan oleh Korea Utara. Jepang melalui Menteri Pertahanan Nakatani Gen mengutuk tindakan ini sebagai ancaman terhadap stabilitas internasional. Tokyo menyatakan komitmennya untuk bekerja sama erat dengan AS dan Korea Selatan dalam pengumpulan intelijen dan pemantauan situasi secara berkelanjutan. Peluncuran terbaru ini mengingatkan dunia pada uji coba ICBM yang dilakukan Korea Utara pada Desember tahun lalu. Senjata tersebut memiliki jangkauan 15.000 km, mampu mencapai wilayah AS. Media Korea Utara, KCNA, mengutip pernyataan Kim Jong-un bahwa negaranya akan terus memperkuat kemampuan serangan strategis dan mempertahankan kekuatan nuklirnya. Pernyataan ini menegaskan ambisi Korea Utara dalam meningkatkan kekuatan pertahanannya, meskipun mendapat kecaman dari komunitas internasional. Pada tanggal 30 Oktober 2024, dalam pertemuan bersama Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-heon, Lloyd Austin menyatakan bahwa AS berkomitmen penuh terhadap pertahanan Korea Selatan, termasuk dalam memperkuat kerjasama militer dan latihan militer skala besar. Austin menegaskan bahwa perlindungan ini adalah prioritas yang tidak akan berubah. Menurut laporan Reuters, ancaman regional juga semakin kompleks setelah Ukraina mengungkapkan bahwa ribuan tentara Korea Utara telah dikirim ke Rusia, termasuk 3 jenderal yang disebut-sebut turut mendukung operasi militer di medan perang. Sebuah video yang viral memperlihatkan seorang tentara Korea Utara yang mengaku satu-satunya yang selamat di medan perang Kursk. Ia menyatakan bahwa awalnya terdapat 40 tentara Korea Utara, tetapi hanya dirinya yang selamat setelah gagal bersembunyi saat melihat drone di medan perang pada tanggal 25 Oktober 2024. Menurut Axios, jika perang pecah antara Korea Utara dan Korea Selatan, Korea Utara bisa menghadapi kehancuran total. Tentara yang selamat tersebut mengimbau rekan-rekannya agar tidak terlibat dalam konflik yang tidak menguntungkan mereka. Tae Yong-ho, mantan duta besar Korea Utara untuk Inggris yang kini menetap di Korea Selatan, mengungkapkan keterkejutannya atas keputusan Kim Jong-un untuk mengirim tentara ke Rusia. Menurutnya, Kim Jong-un berusaha memperoleh mata uang asing serta teknologi militer dari Rusia. Ia memperkirakan bahwa jika intervensi ini berhasil, Kim Jong-un dapat mengklaim bahwa Korea Utara memiliki kekuatan untuk memengaruhi tatanan dunia. Penasehat khusus Ketua Komisi Uni Eropa mengeluarkan imbauan kepada warga Eropa agar siap menghadapi potensi konflik dengan Rusia. Warga dianjurkan menyediakan bahan makanan, air, obat-obatan, senter dan radio bertenaga baterai yang cukup untuk 3 hari. Uni Eropa menekankan pentingnya setiap rumah tangga memiliki kesiapan minimal 72 jam dalam keadaan darurat sebagai langkah antisipasi jika terjadi peningkatan konflik di wilayah tersebut. Pada tanggal 30 Oktober 2024, Partai Progresif Demokratik Taiwan memperingatkan bahwa Tiongkok berupaya melemahkan pemerintah Taiwan dalam 2 tahun mendatang dan menggulingkan partai itu dalam 4 tahun. Taiwan kini meningkatkan pertahanan dari ancaman infiltrasi oleh Tiongkok, bahkan jika perlu melalui revisi undang-undang. Kementerian Urusan China Taiwan mengecam langkah Tiongkok, menyebutnya sebagai upaya pemaksaan politik terhadap Taiwan. Sementara itu, Menteri Pertahanan AS dan Korea Selatan dalam pernyataan bersama menegaskan komitmen untuk menjaga perdamaian di Selat Taiwan. Sementara Departemen Luar Negeri Taiwan menyampaikan apresiasi atas dukungan dari AS dan Korea Selatan. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.